Oke ya. Nah ini pertama kali adalah dilakukan inisial bobot. Jadi ini kalau kalian baca ini X-nya, ya ini X-nya, ini input kedua, ini bias itu kalau kita diregresi itu ada 1111, nah itu dulu itu dikasih ini. Biasanya kan X0 dulu baru X1 X2 ya, tapi ini sudah terlanjur di belakang, jadi ini X0 lah gampangannya begitu. Lalu ini adalah Y in, ini adalah Y out atau Y predict. Ini targetnya, ini yang sebetulnya Y ya. Kalau ini Y predict, kalau ini Y sebetulnya ya. Lalu ini deltanya, karena delta itu untuk apa? Delta itu untuk nanti bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah delta. Ya, jadi nanti kalau kalian lihat itu ada rumus tadi di update itu ya di apa namanya di bagian update itu ada perkalian antara learning rate dikalikan dengan X lalu dikalikan dengan errornya ya, selisihnya ya. Nah, setelah itu ya. Jadi setelah itu ini di apa namanya? Ada new ya, new. Jadi ini adalah kolom yang baru ya, kolom yang baru. Jadi ini kolom apa? Kolom W1 yang baru, ini yang baru, ini yang baru. Berdasarkan yang lama atasnya. Nah, jadi langkahnya begitu. Jadi langkah pertama itu ini, coba kalau dilihat itu step 1 inisialisasi ya. Inisialisasi lalu persiapan input, output dan sebagainya, arsitektur dan sebagainya. Lalu dicari Y-in-nya ya. Y-in itu adalah perkalian antara kelompok sini X-nya dan bobotnya. Nah, bobotnya yang atas ini. Ya, itu dikalikan, maka dapatnya Y-in. Lalu Y apa ini namanya? Y head itu adalah memasukkan ke fungsi aktivasi ini dengan theta. Theta sudah dikasih tadi, tetanya 0. Jadi kalau dia positif 1, negatif 0 gitu ya. Jadi ini min 1, maaf, ini min 1 karena dia 1 min 1. Tapi kalau ini bipolar ya, kalau bipolar itu 1 min 1. Tapi kalau nanti biner itu 0 1. Itu kalau biner itu 0 1 ya. Ini bipolar. Kalau biner ya tinggal ini gantiin tuh 1 sama 0 gitu ya kalau biner. Kalau ini 1 min 1. Oke, jadi ini positif 1 ya. Nanti kalau dia negatif, jadi kalau apa namanya? Positif dia positif itu mulai 0 ya. 0 ke positif itu dia 1. Kalau dia negatif maka dia min 1. Makanya ini 0 1 0 1 1 1 min 2 min 1 gitu. Nah, lalu dibandingkan sama ini apa namanya antara Y sama T ini dibandingkan errornya ya. Nah, pada waktu kita membandingkan, ini harusnya ada dulu ya errornya dulu ya. Ini langsung dikalikan dengan T-nya karena ada memang rumus ya, rumus untuk perseptron itu ada 2, ada yang dikalikan dengan T ya, tapi ada yang dikalikan dengan selisih ya. Semuanya itu nanti hasilnya sama, akan konvergen. Tapi yang sering itu sebetulnya yang dikalikan dengan selisihnya atau errornya ya. Ini saya kemarin ini mencoba terus ini mungkin kayaknya ke save ya. Jadi ini sebetulnya awalnya itu ada errornya. Jadi nanti kalau yang binernya ada pakai error. Jadi nah ini ada error, pengaliannya pakai error. Jadi yang ini itu dikalikan dengan errornya. Ya, yang ini dikalikan dengan errornya. Nah, sedangkan yang tadi ini kalau dia dikalikan dengan T-nya. Nah, nanti ini disesuaikan saja algoritma yang mana. Kalau kalian pakai algoritma yang dikalikan dengan residualnya, maka di sini tambahkan residual, ya. Tapi kalau kalian menggunakan algoritma yang menggunakan pakai T, ya berarti kalian tinggal mengalikannya dengan T. Nah, itu aja caranya ya. Ini saya pakai algoritma yang pakai T. Yang biner saya pakai yang error. Oke. Nah, terus yang W2 juga sama, jadi mengalihkan begitu. Nah, ini pakai dolar-dolar supaya bisa di copy ke bawah ke kanan gitu ya. Lalu di sini yang kali bias.
Nah, kalau sudah dapat deltanya, maka W yang baru ini adalah menambahkan ya. Kalau dia sama, jadi kalau dia apa namanya sama, sebetulnya nggak usah pakai gini pun nggak apa-apa, langsung saja rumus yang dipakai itu. Kenapa? Kalau dia sama pasti 0 selisihnya. Kalau dia selisihnya 0 dikalikan berapapun nantinya dengan nilai ini itu akan jadinya adalah 0 sebetulnya kalau kita pakai error ya, kalau kita pakai error. Tapi kalau kita nggak pakai error maka kita pakai ini biasanya. Kalau dia sama maka kalikan dengan T-nya. Tapi kalau dia tidak sama berarti apa namanya tetap gitu ya. Kalau dia, maaf, kalau dia sama tetap, kalau dia tidak sama maka dia ditambahkan dengan deltanya, diupdate gitu gampang aja. Itu kalau dia pakai T. Tapi kalau kita ngikut yang pakai residual, maka tidak pakai if. Kenapa kok tidak pakai if? Karena toh kalau dia sama E-nya pasti 0. Kalau dia 0 pasti di sini juga akan 0. Kalau dia sini 0 mau ditambahkan apa wong dia 0 ya. Dia langsung ya. Jadi ada dua algoritma. Yang tadi algoritma itu yang di biner ini. Hanya beda di sini saja ya. Yang ini nanti kalau kalian baca ini saya kasihkan, kalian cara bacanya itu. Yang tadi. Tapi ada juga algoritma atau learning algoritma yang dia mengalihkannya dengan T ya, ini ya. Jadi ini salah satu algoritma yang lain. Jadi update-nya itu bukan error kali X kali learning rate, tetapi T kali X kali learning rate. Ya, nanti akan berbeda di sininya. Nah, jadi cara mengikutinya seperti itu. Nah, kalau yang biar persis, saya lupa, ternyata yang persis yang ini ya. Nah, ini yang persis seperti yang tadi, ini algoritmanya, jadi dikalikan dengan errornya, lalu ini ditambahkan. Nah, ini ditambahkan semua, tidak pakai if gitu. Ya, kalau tadi kan pakai if, itu algoritma persektron ada lagi yang lain. Tapi sebetulnya sama saja. Nanti hasilnya juga akan sama. Nah, ini sama terus begitu sampai dia tidak berubah. Nah, ini sudah tidak berubah. Nah, ini tidak berubah ya, sudah tidak berubah. Ini akhirnya pasti tidak berubah. Nah, akhirnya inilah jawaban bobotnya. Nah, kalau sudah ini jawaban bobotnya, maka kita lakukan prediksi. Kalau prediksi ya lebih gampang lagi. Kalau prediksi ya tinggal Y-nya dihitung, Y out ya sudah, selisihnya berapa. Ini errornya ternyata dia fit semua ya 100%, berarti dia 00. Ini residualnya 0 semua. Ini prediksinya. Prediksinya sama persis. Nah itu. Nah ini adalah yang N. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kenapa kok diganti Bu? Tadi kok 1-1? Ya karena ini biner. Kalau kita pakai 1-1 nggak akan pernah tercapai yang 0 nanti. Ya. Makanya kalau dia biner ya kita harus lihat di sini. Biner enggak? Kalau nggak biner ya dibikin biner gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti ini cara menghitungnya? Jadi ini disetting dulu 0, 0, 0, lalu ngitung ini. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya.
Kalau nanti sudah bisa dimengerti, nanti kalian coba kalau dia OR seperti apa ya. Jadi kalau OR itu seperti apa? Ini kan N ya. Kalau OR itu seperti apa? Nah, sekarang oke, bisa dilanjut ya kalau sudah mengerti ya. Nah, ini kalau kita sudah tahu konsepnya seperti ini, maka nanti apapun model learning algoritmnya, kita bisa tahu prosesnya itu di dalam program itu seperti apa gitu. Nah, sekarang coba kalau kita lihat untuk kasus yang seperti ini. Kalau N, kalau coba kita lihat N ya tadi itu ini ya. N ya. N itu kalau kita lihat, saya yakin NN itu bisa karena N itu kalau kita lihat bentuknya kan seperti ini. Anggaplah ini yang paling gampang supaya saya gampang kan. 0, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, gini. Nah, ini kan partisinya jelas bisa. Nah, ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ya insya Allah bisa gitu ya. Karena kelihatan gampang gitu ya. Tapi bagaimana jika kasusnya begini? Nah, untuk kasus N, it's okay. Ini yang N. Ini N. Oke. Or, oke. Ya. Jadi ini N, ini XOR, ini oke. Nah, begitu dia kasus XOR, kasusnya itu kan jadi begini. Dia pakai ini, kalau pakai yang merah, ada misklasifikasi di sini satu. Kalau dia pakai yang ungu, maka dia akan ada misklasifikasi di sini. Ya. Jadi yang seperti ini akan, nah ini apakah bisa begitu? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalian pernah tahu bahwa ada hidden layer. Nah, hidden layer itu seperti apa sih konsepnya? Nah, ini hidden layer. Dengan objek, katakanlah dengan input itu seperti ini, ya, bisa saja katakanlah misal ini ya, misal yang ke sini, yang ini, yang ungu ini, itu adalah N, ya. Jadi ini konsepnya adalah dia konsep N. Lalu yang ini konsepnya adalah konsepnya OR. Sehingga begitu ini output dari sini, nah ini outputnya yang punyanya ini, lalu output yang di sini, ini punyanya ini, maka ini jadinya XOR. Ya, karena kalau kita lihat dari gambar yang tadi, yang ini punyanya N, ya ini punyanya N, lalu ini punyanya OR, jadi yang bawah ini OR, yang atas tuh N. Sehingga ini gabungan dari N dan OR. Nah, jadi kalau kita lihat nanti, sebetulnya node-node ini itu sebetulnya apa? Ada satu tahapan ya. Jadi ini adalah tahapan. Jadi tidak sekedar apa namanya transformasi seperti itu, tetapi dia transformasi ini adalah merupakan suatu tahapan transformasi untuk mendapatkan transformasi yang lain gitu. Jadi untuk transformasi yang lain.
Nah, itu apa namanya proses transformasinya, ya. Ya, jadi proses transformasi yang dilakukan adalah and lalu or lalu dia berubah menjadi XOR. Gitu. Nah, ini konsep dari hidden ini sebetulnya apa? Jadi setiap satu step itu sebetulnya adalah proses transformasi. Ya, proses transformasi. Setiap stepnya transformasi, sehingga transformasi begitu. Itu yang terjadi di NN. Jadi dia melakukan satu transformasi begitu. Ya. Nah, transformasi itu ya tadi, jadi bisa apa? Menjadikan satu yang baru sehingga nanti dia lebih mudah untuk dilakukan kelasnya tadi, klasifikasi tadi. Nah, jadi itu kelebihan dari NN. Kenapa sih kok ada hidden gitu? Jadi kenapa ini ide kenapa ada hidden? Ya, salah satu ide dari hidden. Jadi harus ditransformasi dulu, baru ini ditransformasi dulu, baru ke sini gitu. Jadi ide dari hidden itu adalah seperti ini. Oke? Nah, berikutnya adalah tadi sudah ada perseptron, ya, perseptron untuk kasus kalau kita lihat ya tadi perseptronnya itu dia menggunakan fungsi aktivasinya adalah threshold untuk menyelesaikan kasus klasifikasi, ya. Jadi pakai threshold. Nah, sekarang bagaimana perseptron yang untuk linear regresi? Jadi kalian nanti bisa coba pakai Excel begitu, ya. Lalu kalian lakukan seperti linear regresi. Kira-kira fungsi aktivasinya seperti apa? Kalau kalian buka bukunya Shirley kemarin, model yang seperti apa yang bisa sesuai dengan linear regresi. Lalu bagaimana juga perseptron yang logistik regresi, yang seperti apa bentuknya. Nah, itu bisa dicoba ya. Jadi kalau regresi misalkan punya data lalu dimasukkan ke misalkan dicoba gitu ya pakai Excel. Nah, hasilnya kira-kira nanti kalau saya masukkan regresi biasa pakai Excel intercept sama slope gitu, kira-kira hasilnya sama enggak? Mendekati sama enggak gitu. Gitu. Contohnya misalkan coba nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, itu silahkan nanti dicoba. Jadi perseptron untuk linear regresi dan perseptron untuk logistic regression. Itu seperti apa? Kenapa saya nggak langsung menyuruh kalian pakai R atau pakai apa begitu, supaya ngerti dulu cara membaca suatu algoritma learning itu seperti apa. Gitu. Kalau sudah tahu konsepnya seperti apa, nanti mau lari-lari kemana-mana, ya sudah tahu, oh ini cara membaca learning algoritmnya seperti ini. Gitu. Sudah tahu. Tanpa kita nyoba, langsung saja pakai software, nggak masalah, karena kalian sudah tahu caranya seperti apa. Gitu. Oke, saya kira ini bisa dilakukan ya. Setelah ini boleh gitu ya, coba sendiri. Silahkan nanti dicoba, bisa pakai Excel-nya. Nanti Excel yang tadi saya kirimkan lewat atau saya unggah dulu di My Classroom, jadi kalian bisa coba gitu ya. Masih ada waktu untuk kuliahnya ya, kira-kira berapa menit ini sampai 11.30 ya, ada 20 menitan lah ya, 20 sampai 15 menit ya. Jamnya yang benar yang mana ini di jam saya ini ya, kira-kira 20 sampai 12 menit. Silakan itu dicoba untuk mungkin yang linear regresi dulu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minggu depan ya kita masuk ke minggu depan kita masuknya ke multi layer ya, ke multi layer. Oke, terima kasih. Saya tutup, saya end ya. Terima kasih Bu.